Halo sahabat data, yuk kita mengenal beberapa indikator makroekonomi dan gimana kondisinya di Kabupaten Tabalong. Perekonomian di Kabupaten Tabalong pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan positif loh. Walaupun kondisinya melambat dibandingkan tahun 2022, tetapi pertumbuhan ekonomi yang positif tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Tabalong mengalami perkembangan yang cukup baik. Kondisi perekonomian Kabupaten Tabalong didukung oleh sektor pertambangan, pertanian, dan perdagangan sebagai sektor unggulannya. Indikator makroekonomi yang penting lainnya adalah inflasi. Inflasi menunjukkan tingkat perubahan harga di Kabupaten Tabalong. Inflasi di Kabupaten Tabalong pada Januari 2024 berada di angka 0,28%, yang menunjukkan harga di Kabupaten Tabalong masih tergolong stabil. Perekonomian tidak lepas dari kondisi kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tabalong pada tahun 2023 sebanyak 5,77% dari total penduduk Tabalong. Kondisi kemiskinan dan ketimpangan di Kabupaten Tabalong pada tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Hal tersebut juga didukung oleh turunnya tingkat pengangguran terbuka di tahun 2023. Indikator berikutnya adalah Indeks Pembangunan Manusia yang mengukur capaian kualitas hidup penduduk di Kabupaten Tabalong. Pada tahun 2023, nilai IPM Tabalong termasuk ke dalam kategori tinggi dan mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2022. Kualitas hidup penduduk Kabupaten Tabalong yang semakin baik juga menunjukkan pembangunan di Kabupaten Tabalong semakin maju. Nah, itu tadi beberapa contoh indikator makroekonomi Kabupaten Tabalong. Sahabat data yang ingin tahu dan mengeksplor indikator makroekonomi lainnya bisa langsung mengakses laman tabalongkap.bps.go.id. Dan mari kita mengenal Kabupaten Tabalong melalui data. See you! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu yang menyaksikan rilis inflasi BPS Kabupaten Tabalong. Terima kasih telah bergabung di acara rilis berita resmi statistik pada hari ini, Kamis 2 Januari tahun 2025. Pada siang hari ini, BPS Tabalong akan mengumumkan data mengenai inflasi dan indeks harga konsumen bulan Desember tahun 2024. Sebagai pembuka rilis, kami akan menyampaikan beberapa catatan peristiwa yang dapat berpengaruh terhadap indikator-indikator harga. Catatan peristiwa yang pertama adalah harga telur mengalami kenaikan yang signifikan disebabkan oleh permintaan yang cukup tinggi di momen Natal dan Tahun Baru. Di bulan Desember, harga emas adalah menjadi penahan inflasi urutan pertama yang disebabkan oleh penurunan harga emas dunia. Bapak Ibu yang kami hormati, pada Desember 2024 terjadi inflasi sebesar 0,18% secara bulanan atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 106,08 pada November 2024 menjadi 106,27 pada Desember 2024. Sementara itu, secara tahunan year on year terjadi inflasi sebesar 2,24% dan secara tahun kalender year to date terjadi inflasi sebesar 2,24%. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,66% yang memberikan andil inflasi sebesar 0,08%. Dengan komoditas penyumbang utama inflasi adalah telur ayam ras dan tomat dengan andil sebesar 0,04%. Berikutnya inflasi tahunan Desember tahun 2024. Pada Desember 2024 terjadi inflasi sebesar 2,24% secara tahunan atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen dari 103,94 pada Desember 2023 menjadi 106,27 pada Desember 2024.
Tingkat inflasi tahunan Desember 2024 lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 2,39%. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi tahunan terbesar berasal dari kelompok kesehatan dengan inflasi 25,98% dan dengan andil inflasi sebesar 0,85%. Dengan komoditas penyumbang utama inflasi adalah tarif rumah sakit dengan andil inflasi sebesar 0,83%. Berikut kami akan menyampaikan 10 komoditas pendorong dan penahan inflasi secara bulanan pada bulan Desember 2024. Yang pertama, 10 komoditas utama pendorong adalah telur ayam ras, tomat dengan andil inflasi sebesar 0,04%, bawang merah dan daging ayam ras dengan andil inflasi sebesar 0,03%, cabai rawit dan cabai merah dengan andil inflasi sebesar 0,02%, bawang putih, ikan gabus, dan ikan patin dengan andil inflasi sebesar 0,01%, ban luar mobil dengan andil inflasi sangat kecil mendekati 0. Selanjutnya, 10 komoditas utama penahan inflasi adalah emas perhiasan dengan andil deflasi sebesar 0,03%, kacang panjang dan ketimun dengan andil deflasi sebesar 0,01%, kentang, terong, celana panjang jin wanita, helm, susu bubuk untuk balita, daun seledri, dan sawi hijau dengan andil deflasi sangat kecil mendekati 0. Berikutnya kami akan menyampaikan inflasi antar kota Desember 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan. Pertama, Kabupaten Tanah Laut terjadi inflasi secara bulanan sebesar 1,01% dan inflasi tahunan sebesar 2,9% dengan indeks harga konsumen sebesar 106,63. Dua Kota Baru terjadi inflasi bulanan sebesar 0,07% dan tahunan sebesar 0,26% dengan indeks harga konsumen sebesar 106,82. 3. Kabupaten Hulu Sungai Tengah terjadi inflasi secara bulanan sebesar 0,36% dan inflasi tahunan sebesar 1,11% dengan indeks harga konsumen sebesar 108,53. Keempat, Tanjung terjadi inflasi bulanan sebesar 0,18% dan tahunan sebesar 2,24% dengan indeks harga konsumen sebesar 106,27. 5. Kota Banjarmasin terjadi inflasi bulanan sebesar 0,38% dan tahunan sebesar 1,98% dengan indeks harga konsumen sebesar 107,17. Sementara itu, Kalimantan Selatan terjadi inflasi secara bulanan sebesar 0,46% dan inflasi tahunan sebesar 1,93% dengan indeks harga konsumen sebesar 107,14. Tingkat inflasi year on year terjadi di Kabupaten Tanah Laut sebesar 2,9% dan terendah terjadi di Kabupaten Kota Baru sebesar 0,26%. Dalam slide ini kami akan menyampaikan ringkasan inflasi Desember 2024 sebagai berikut. Pada bulan Desember 2024 terjadi inflasi month-to-month sebesar 0,18%, inflasi year on year sebesar 2,24% dan inflasi year to date sebesar 2,24%. Penyumbang utama inflasi bulan Desember 2024 secara month-to-month adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,21%. Komoditas utama inflasi adalah telur ayam ras, tomat, bawang merah, dan daging ayam ras. Selanjutnya, penyumbang utama inflasi bulan Desember 2024 secara year on year adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,88%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan. Kelompok kesehatan dengan andil 0,85%.
Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah jasa rawat inap. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 0,22%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah sewa rumah, kontrak rumah, iuran pembuangan sampah, dan biaya keamanan. Bapak Ibu yang kami hormati, informasi lebih lengkap tentunya dapat Bapak Ibu lihat dalam tayangan maupun dalam naskah berita resmi statistik. Demikian rilis berita resmi statistik tanggal 2 Januari tahun 2025. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya, dan tentunya bahan tayang dan naskah berita resmi statistik dapat diunduh melalui tautan yang ada di layar. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.